Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Di acara kita, Selah kembali, kita ingin bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Mari satukan hati kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kalau sebentar kami akan menyembah Engkau dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami berdoa biar Engkau berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Down.
Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki rencana dan rencana itu menurut kita adalah rencana yang baik, rencana yang luar biasa, rencana yang membuat kita excited, bergairah, dan tiba-tiba rencana itu berubah, maka itu bisa menimbulkan sesuatu yang akan berdampak kepada jiwa kita. Kita bisa sedih, bahkan sebagian orang akan mengalami kekecewaan dan depresi. Dan saya ingin mengajak saudara hari ini di dalam keadaan yang saudara tahu tidak menentu, tidak ada kepastian akan masa depan, untuk melihat bagaimana Tuhan sanggup untuk mengubah rencana saudara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Cerita ini adalah cerita yang diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian Fatsal yang ke-37. Ketika Tuhan mengubah rencana dari seorang anak muda yang bernama Yusuf. Nah, saudara, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dan mimpi itu adalah mimpi yang sangat besar. Bahkan karena mimpi itu membuat saudara-saudaranya yang tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf begitu marah. Mereka mengatakan, apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudaranya karena ketidaksukaan mereka akan mimpi Yusuf. Dan saudara, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang mengubah arah hidup Yusuf, saudara. Kejadian Fatsal 37 saya akan membacakan dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang-orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saya ingin saudara dan saya fokus kepada kalimat yang terakhir, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, ini adalah perubahan yang besar dalam kehidupan Yusuf. Saya percaya Yusuf sebagai anak muda, dia sudah punya mimpi, ya, bahwa dia akan menjadi raja pembesar, dan dia mungkin membayangkan bahwa itu dimulai dari rumahnya karena dia adalah anak yang sangat disayang oleh bapaknya. Dia berpikir di tanah di mana dia dibesarkan, tanah Kanaan itu, sekalipun tanah Kanaan itu tidak memiliki raja seperti yang di Mesir, tetapi dia melihat di Kanaan ada raja-raja kota orang Filistin. Dia punya gambaran, satu kali dia jadi seperti itu. Tapi rupanya saudara, apa yang diimpikan oleh Yusuf berubah total sewaktu Yusuf diminta oleh ayahnya untuk mengirim perbekalan buat saudara-saudaranya. Sewaktu Yusuf mentaati ayahnya, sewaktu Yusuf mentaati Yakub untuk berbagi, untuk melayani saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang sudah tidak suka dengan Yusuf mengambil kesempatan itu untuk menjual Yusuf. Dan akhirnya rombongan yang lewat, rombongan orang Midian itu membeli Yusuf dan dibawa ke Mesir. Pertanyaannya saudara, apakah perubahan ini Tuhan yang rancangkan atau manusia yang rancangkan? Saudara, dengan jelas kita bisa melihat ini adalah rancangan yang jahat dari saudara-saudaranya. Rencana atas hidup Yusuf berubah total. Kita tahu Yusuf akhirnya menjadi budak yang dibeli oleh Potifar, pegawai Firaun. Dan saudara, di dalam keadaan di mana Yusuf tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya, rupanya Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang besar. Di balik kejahatan saudara-saudaranya, kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Di balik keadaan yang tidak menentu, di balik masa pandemi ini, iblis dan si jahat berusaha untuk menekan kita, untuk membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi Allah tetap bekerja, Dia turut bekerja.
ya, dan Dia sedang merencanakan apa yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Saya percaya hari-hari ini saudara seperti juga dengan banyak orang percaya yang lain berada dalam posisi Yusuf. Saudara berada di Mesir, saudara berada di tempat di mana saudara nggak familiar, saudara nggak mengerti semua keadaan yang ada sekeliling saudara. Tetapi ada satu kalimat yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan Yusuf di Potifar, di rumah Potifar. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan membuatnya menjadi berhasil. Saudara, mungkin bayangan kita, kata berhasil dan posisi Yusuf sebagai budak adalah dua hal yang kontras. Tahukah saudara, apapun posisi saudara, Tuhan bisa membuat saudara mengalami keberhasilan bahkan saat ini. Karena keberhasilan bukan tentang uang, tetapi keberhasilan tentang penyertaan Tuhan atas kehidupan saudara. Dan saudara, kalau kita mau jujur, sepanjang masa-masa yang sulit ini kita melihat tangan Tuhan. Kita melihat cara Tuhan membawa kita untuk menunjukkan bahwa Dia lebih besar daripada pandemi. Dia adalah raja atas keadaan. Dan Tuhan sanggup saudara, bukan hanya membawa saudara untuk sementara waktu berhasil, tetapi Tuhan mau membawa saudara dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Pada waktu saya mengatakan keberhasilan, saya tidak mengatakan bahwa kehidupan saudara akan comfortable atau nyaman. Keberhasilan di dalam Tuhan bukan berarti hidup saudara menjadi nyaman. Karena saya percaya bahwa Paulus adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dan berhasil. Tapi kehidupannya penuh dengan ketidaknyamanan. Dari penjara ke penjara, dari pengkhianatan, bahkan di antara orang-orang yang mengenal dia dan menikmati pelayanannya. Dia mengalami masa-masa sulit, tetapi pelayanannya diberkati Tuhan. Luar biasa. Kembali kepada cerita kita tentang Yusuf. Yusuf berada di rumah Potifar dan akhirnya karena apa yang dilakukan oleh istri Potifar yang menuduh dia kemudian berada masa yang berikutnya adalah masa penjara. Saudara, masa yang sulit. Saudara, dari seorang anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya, dia akhirnya dijual menjadi budak. Setia sebagai budak, akhirnya masuk penjara saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mendekatkan Yusuf kepada apa yang Tuhan mau rancangkan dalam kehidupan Yusuf. Karena akhirnya lewat penjara itu, akhirnya Yusuf boleh mengenal dua pegawai raja. Yang satu akhirnya pegawai raja ini harus digantung, yang satu akhirnya dikembalikan posisinya. Ya, juru minum yang dikembalikan posisinya ini, tetapi akhirnya lupa untuk berbicara kepada otoritas, kepada Firaun untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Sampai 2 tahun. Sampai akhirnya Firaun sendiri bermimpi. Dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Di sana Tuhan membuat juru minum ini teringat tentang apa yang dia alami di dalam penjara. Dan ini adalah titik balik kehidupan Yusuf. Kita tidak pernah tahu kapan titik balik itu saudara. Tetapi yang kita tahu adalah sepanjang Yusuf ada di Mesir, mulai dia ada di pasar di mana dia dijual sebagai budak, sampai dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir, di bawah Firaun, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai saudara di masa pandemi ini. Apapun keadaanmu, tapi ada penyertaan Tuhan yang nyata. Kembali kepada cerita kita saudara. Maka Yusuf akhirnya berada di hadapan Firaun. Dan ini adalah orang yang akhirnya mengartikan mimpi Firaun dan oleh kemurahan Tuhan. Firaun akhirnya mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang bergerak di Mesir tanpa seizin Yusuf. Kuasanya luar biasa. Begitu besar kepercayaan yang Firaun berikan kepada Yusuf. Karena practically sungguh-sungguh Yusuf yang memerintah di Mesir. Dan akhirnya Yusuf bahkan menjadi penyelamat. Bukan hanya untuk Mesir, tetapi untuk keluarganya yang ada di dalam keadaan kekeringan, kelaparan. Pada waktu mereka membeli gandum, di sana Yusuf sudah disediakan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat buat saudara-saudaranya, buat keluarganya, buat orang tuanya. Saudara, ini yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Dan kesimpulan ini penting untuk kita renungkan. Yusuf mengatakan, memang engkau mereka-rekakan perkara yang jahat. Yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf itu perkara jahat. Yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, masa pandemi ini adalah masa-masa yang jahat. Tetapi
ada bagian yang kedua. Saudara, bagian ini yang seringkali kita tidak lihat. Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Tuhan sedang bekerja. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak bekerja setelah keadaan jadi buruk. Pada waktu keadaanmu buruk, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Saudara tidak bisa melihat, bahkan berita baiknya, kuasa kegelapan juga tidak melihat bahwa Tuhan sedang merencanakan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kebaikan ini sedang digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita lihat sama seperti Yusuf di Mesir. Demikian kehidupan kita. Kita punya rencana yang berubah drastis. Masa pandemi. Saudara punya anak, rencana terhadap anak saudara berubah. Saudara punya bisnis saudara berubah. Saudara punya rencana mungkin beli rumah, rencana itu tiba-tiba berubah. Saudara rencana mau beli mobil, tiba-tiba berubah. Saudara rencana mau bepergian, saudara sudah mengumpulkan uang untuk pergi dengan keluarga saudara, tiba-tiba semuanya berubah. Sepertinya hal yang buruk sedang terjadi. Tetapi di balik itu semua, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, perkara yang baik sedang juga terjadi. Yang buruk terjadi dan saudara lihat, itu yang membuat kita menjadi tertekan. Tetapi yang baik tidak saudara lihat. Dan itu sedang terjadi. Perlu iman untuk mempercayai Tuhan. Pada waktu engkau hanya bisa melihat dari mata jasmanimu bahwa keadaan buruk yang terjadi. Tetapi dengan mata imanmu, kita percaya bahwa Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Dia tidak sedang tidur, dia tidak sedang berhenti bekerja, tetapi Allah turut bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang Dia kasih. Siapa itu saudara? Saudara dan saya. Ini kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh mengubah rencana kami. Engkau izinkan perkara buruk untuk mengubah apa yang kami mimpikan, pikirkan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau hanya mereka-rekakan perkara yang baik buat kami anak-anak-Mu. Kami percaya kami akan melihat kebaikan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.